Korban dalam madhab Imam Syafi'i adalah amalan sunnah, bukan wajib seperti yang sudah diketahui. Hukum korban adalah sunnah. Wajib menurut Imam Abu Hanifah dengan syarat-syaratnya. Dan korban itu seumur hidup, bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun disunahkan, supaya tidak salah. Setiap bulan haji tiba, maka hari raya korban tiba, maka korban disunahkan. Nggak ada istilahnya saya sudah tahun yang lalu. Tahun yang lalu untuk tahun lalu. Tahun ini kita belum. Jadi setiap tahun, seperti sholat hari raya setiap tahun ada, maka sholat menyembelih korban setiap tahun ada. Kemudian di sini kami lompati saja. Jika ada orang yang telah meninggal dunia, maka pada dasarnya tidak perlu disembelihkan korban untuknya. Dan tidak ada beban bagi yang hidup untuk menyembelihkannya. Karena korban beban. Sunnah. Suatu sunnah beban. Artinya dianjurkan kita untuk menyembelih korban. Ya kita yang hidup. Nggak perlu kita menyembelih untuk yang meninggal dunia. Akan tapi, kecuali mayat tersebut telah berwasiat. Sebelum meninggal dia berwasiat, nak aku wasiat mau menyembelih korban. Atau berpesan untuk disembelihkan korban. Kecuali wasiat telah berwasiat untuk mengeluarkan bagian dari hartanya untuk korban. Kalau pernah berwasiat, diikuti wasiatnya. Maka ahli waris harus mengeluarkan dari harta mayat tersebut untuk korban. Asalkan wasiat itu tidak melebihi dari sepertiga hartanya. Jadi wasiatnya tidak boleh melebihi sepertiga hartanya. Kalau dia hanya punya kambing 2, nggak punya harta apapun, wasiat, kalau mati tolong sembelihkan korban, ya nggak bisa. Karena apa? Kambingnya cuma 2. Kalau diambil 1, melebihi dari sepertiga. Jadi kalau wasiat itu, yang harus dipenuhi asalkan wasiat pertama bukan untuk ahli waris. Kalau wasiat untuk ahli waris, nggak ada. Yang kedua, wasiat itu tidak melebihi dari sepertiga. Langsung dijalankan. Kalau wasiat untuk keluarga, nggak ada. Kalau ada orang berwasiat, tolong kalau aku meninggal dunia, tolong berikan pada anakku yang pertama ini. Rumah atau apa. Itu tidak ada wasiat untuk keluarga. Jika sudah terlanjur berwasiat untuk keluarga, maka boleh dikeluarkan hanya sepertiga dengan catatan semua keluarganya adalah mengizinkannya. Kalau ada keluarga yang tidak mengizinkannya, tidak jadi. Nah, ini wasiat. Baik, korban juga demikian. Karena di saat seorang sebelum meninggal berwasiat untuk korban, berarti akan mengambil harta warisan. Akan mengambil harta warisan. Sehingga di sini diperkenankan asalkan wasiatnya tidak melebihi dari sepertiga hartanya. Baik. Akan tapi jika seorang ingin berkorban untuk ayahnya, kakeknya, atau siapapun yang telah meninggal dunia, ini kan biasa dilakukan. Saya pengen menyembelihkan korban untuk kakek saya yang telah meninggal dunia. Bagaimana? Maka hal itu juga dianggap sah sebagai korban dan akan menjadi pahala yang tersampaikan pada yang telah meninggal dunia. Tetap ada. Dari mana kita membahas itu? Nanti pembahasan perbedaan ulama di sini. Ya. Cuman begini, kita harus paham, sepanjang aku hidup, sunnah aku nyembelih korban. Kalau saya punya kambing 1, nggak perlu saya nyembelih korban untuk kakek saya yang telah meninggal. Ibu saya yang telah meninggal nggak perlu. Karena apa? Korban itu disunahkan untuk kamu yang hidup. Kamu itu punya kesunahan, disunahkan. Ngapain orang lain disembelih korban, kamu yang nggak nyembelih korban? Kan aneh. Jadi saya menyembelih korban diri sendiri. Adapun kalau pahalanya nanti kita hadiahkan, semoga pahalanya sampai kepada ibundaku yang telah wafat sah. Kenapa? Kalau saya menyembelih korban untuk ayah saya atau untuk ibu saya yang telah wafat, untuk kakek saya yang telah wafat, saya menyembelih korban. Terus aneh, nggak duhaan, kurang lebih itu. Nyuruh orang duhaan tapi nggak duhaan. Jadi orang korban dia nggak korban. Jadi korban adalah untuk diri. Jadi kalau kita akan menyembelih korban untuk kakek yang telah meninggal, tentunya setelah saya juga punya kambing untuk saya. Saya punya kambing 2, 1 untuk saya, 1 untuk kakek saya yang telah meninggal dunia. Itu baru benar. Jangan kambingnya 1 dikasihkan kakek yang telah meninggal dunia. Enggak, untukmu dong, sunahan untukmu. Dalam hal ini,
bisa disimpulkan sebagai berikut. Ini kesimpulan perbedaan ulama ya, tidak kita baca. Tidak ada korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah menurut pendapat jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian dari mazhab Syafi'i. Nggak ada. Tidak ada korban untuk orang meninggal dunia. Ada korban untuk orang meninggal dunia jika mayat sebelum meninggal telah berwasiat. Nah, kalau mayatnya berwasiat baru. Berwasiat untuk disembelihkan korban dari hartanya. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulama juga. Kalau pakai wasiat jelas, dipenuhi wasiatnya. Dengan catatan tentunya jika wasiat atau kambing tersebut tidak melebihi dari sepertiga hartanya. Pendapat yang ketiga, ini loh kemurahan. Boleh berkorban dan sah untuk orang yang telah meninggal dunia biarpun tidak berwasiat. Ini adalah pendapat sebagian dari madhab Syafi'i. Jadi yang mengatakan boleh madhab kita Imam Syafi'i. Sekelompok dari ulama madhab Imam Syafi'i memperkenankan kalau kita nyembelih korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Lumayan, sudah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendapat Syafi'i terbagi dua. Sebagian mengatakan tidak boleh. Bukan tidak ada. Makna tidak ada itu bukan tidak boleh ya. Tidak ada itu kalau nyembelih korban nggak jadi korban, tapi tetap jadi sedekah yang diterima. Tidak punya nilai korban. Tapi madhab Syafi'i yang disebutkan tadi yang paling terakhir bahwasanya menurut sebagian dari madhab Imam Syafi'i bahwa Anda bisa nyembelih korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Akan tapi mana yang lebih bagus kan begitu? Dilihat dulu dong. Kalau kambingmu dua, satu untuk kamu, satu untuk meninggal dunia, ya bagus itu. Tapi kambingnya cuma satu, nyembelihkan untuk orang meninggal dunia, dianya tidak korban, salah. Bukan salah maksudnya salah dosa haram, tidak. Yang benar adalah kita menyembelih korban untuk kita yang hidup. Adapun pahalanya itu akan nyampe kepada orang tua yang telah meninggal. Semoga pahalanya tersampaikan pada orang telah meninggal dunia. Baik. Oleh karena itu maka kami simpulkan. Artinya karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, maka alangkah baiknya jika seorang anak yang punya harta cukup, di samping ia berkorban untuk dirinya sendiri, sudah nyembelih ini ada kambing, satu kambing untukku, ia juga bisa menyembelih korban untuk ayahnya. Nggak apa-apa deh, untuk ayahnya yang telah meninggal dunia, kakeknya. Yang dimana itu adalah sebuah kebaikan yang amat besar, bagus dong. Korban bukan untuk dirinya sendiri saja. Bukan saya tidak korban, mengutamakan ibu saya yang telah meninggal, korban ibu saya. Kamu enggak korban, oh aneh. Baik. Jika dia tidak dianggap sah sebagai korban, kalau seandainya menurut madhab lain kan tidak sah, ya paling tidak bermanfaat deh untuk berhari raya kok. Akhirnya jangan terlalu keras dalam hal ini, ya sudah yang pengen nyembelih korban untuk meninggal dunia, silahkan. Tapi buat ente dulu ada kan? Oh ada, saya sudah ada. Cuman kambing saya lebih, buat kakek saya, oke. Kalau kambingnya cuma satu, kamu saja. Kakek nanti kalau ada rezeki, gitu. Baik. Kemudian membagi korban untuk orang kafir. Orang non-muslim yang ada di kiri kanan kita. Bagaimana membagi korban untuk orang non-muslim? Hukum membagikan daging korban pada orang kafir adalah sebagai berikut. Kalau kafir harbi, kita singkat saja, kayak kita baca. Kafir harbi, orang yang memerangi kita, membuat permasalahan dengan kita, seperti saat ini membantai kaum muslimin di Palestina dan sebagainya. Kafir harbi, nggak boleh dikasih korban. Sama sekali, harga mati. Tapi kalau kafirnya kafir dhimmi atau kafir dhimmi atau orang yang memang hidup berdampingan baik dengan kita, ini tetangga-tetangga kita yang Nasrani, tetangga kita yang Hindu, tetangga yang Buddha. Ini tetangga hidup bareng, kerja bakti sering, bersih bersama, hidup baik dengan kita. Kalau kita pergi dia jaga rumah kita, kalau dia pergi kita jaga rumahnya. Yang berdampingan baik dengan kita ini loh. Kadang mungkin dicawe-cawe juga untuk menyembelih korban, bantu karena dia pintar dalam membersihkan, ikut bantu-bantu. Bagaimana dengan orang semacam ini? Pendapat, ada dua pendapat di sini. Ya kan? Pendapat yang pertama, ini adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i, dibedakan korban wajib sama korban sunnah. Kalau korban wajib karena nadar tadi, korban itu aslinya sunnah akan menjadi wajib kalau kita nadar. Kalau korban nadar nggak boleh dibagikan kepada orang non-muslim.
Kalau korban sunnah, boleh orang non-muslim mendapatkannya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin membagikan bagian korban yang tidak wajib, bagikan. Boleh. Cuman barangkali bingung nanti, wah ini sudah terlanjur dikumpulkan kambingnya. Ada yang wajib, ada sunnah, ada yang nadar, ada yang enggak. Oke. Saya kasih pendapat dari mazhab Imam Malik. Ngelompat. Kalau mazhab Imam Malik, lebih mudah. Boleh tetangga yang Nasrani mendapatkan. Asalkan bukan yang memerangi, bukan harbi tadi. Boleh dibagikan kepada orang non-muslim. Jadi orang non-muslim boleh mendapatkannya. Ingat, ini adalah cara hidup baik yang diajarkan oleh agama kita. Tetap orang non-muslim boleh kita bagi mendapatkan daging korban. Ini adalah di dalam pendapat Imam Malik. Sampai di kemudian hukum menjual daging korban dan kulit korban. Ini permasalahan ya, sering terjadi. Karena mungkin ada orang yang nggak bisa mengolah kulit. Kalau zaman dulu tuh perasaan kami pernah melihat kalau ada orang membagi korban itu, di ujung dagingnya tuh pasti ada selembar kulit. Masih ada kelihatan bulu-bulunya. Jadi ada biasanya pakai bambu yang kecil, bambu kayak dibikin tali itu. Kemudian daging diikat itu, daging dicoblosi, daging pertama, kedua, ketiga, kecil-kecil dagingnya, setengah kilo nanti. Paling atas adalah kulit. Kulitnya dibagi. Kalau kecil begitu kayaknya dikeropok, dibakar kulitnya bisa dipakai. Tapi giliran kulit kambing utuh itu bingung pakai. Sehingga akhirnya apa? Berantakan korban sampai 100 kambing, kulitnya mau digimanakan ini? Boleh tidak dijual? Boleh tidak dijual kulit kambing yang tidak bisa dimanfaatkan itu, dibagi pun orang bingung. Maka caranya bisa saja dibagikan kepada orang yang memang dia bisa nerima. Boleh. Kalau ternyata mau dijual, jumhur ulama mengatakan jangan. Tidak boleh menjual kulit. Karena kulit bagian daripada korban, dan bagian korban tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Tapi dalam mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad, mengatakan ini enak. Kulit tersebut boleh dijual, tapi setelah mendapatkan uangnya ditumpangkan kepada pembagian korban tadi. Bukan dimiliki siapa-siapa, bukan dimiliki yang punya kambing. Jadi ikut dibagikan. Ini nggak usah khawatir yang daripada kulit yang berantakan, hilang, tambah busuk, karena dijual saja kepada tukang bikin keripik itu kan ada itu, dijual ke sana. Nanti setelah itu uangnya dibagi-bagikan. Jelas ya, ini wawasan supaya ustadz-ustadz yang di kampung-kampung tidak bingung memaksakan harus makan kulit. Nggak masak-masak, berbulu nih kulitnya. Makan kulit plus bulu nggak enak juga. Baik, ini masalah kulit. Kemudian di sini tidak kita sebutkan, ditambahkan nanti, menjual daging korban itu nggak boleh sebelum dibagi, itu maksudnya. Termasuk kulit tadi dibahas. Tapi kalau sudah Anda terima, itu daging Anda boleh jual. Kenapa? Karena Anda nggak makan kambing, Anda makannya kerupuk. Makannya nggak ada, kalau orang tidak suka kambing kan? Masa nggak boleh dijual? Boleh dijual kalau sudah milik Anda. Yang nggak boleh adalah daging korban belum dibagi dijual, nggak boleh itu. Kecuali kulit tadi. Baik. Selesai. Jadi kalau menjualnya setelah Anda terima, boleh. Kan ada orang nggak makan daging. Ya, itu udah macam-macam orang. Ada nggak makan daging, ada. Kemudian selanjutnya, hukum menjadikan bagian daripada hewan korban sebagai upah sembelih nggak boleh. Langsung singkat saja. Seperti menjual itu sebetulnya. Contohnya, tukang jagal nyembelih korban kambing, nanti kamu ngambil bagian kepalanya sebagai upah, nggak boleh. Tapi kalau sang penyembelih itu diberi, apakah diberi kaki, diberi telinga, memang itu bagiannya sah. Tapi kalau akadnya bahwa dia tidak usah dibayar, hanya asalkan diberi daging, berarti daging tersebut pembayaran penyembelihan. Maka itu seperti menjual. Karena tenaganya itu kita beli dengan daging. Membeli tenaga.
Jadi pembayarannya nggak boleh diambilkan dari daging. Maka panitia ini harus cerdas. Kalau ada orang mau titip nyembelih kambing, sekaligus ada ditumpangi biaya penyembelihan. Biaya penyembelihan berapa ribu? Terserah. Kalaupun tidak, berarti panitia atau free, gratis itu. Panitia kebersamaan nyembelih korban. Tapi kalau panitianya minta gaji tidak boleh diberikan dari daging korban. Sebab gaji itu seperti menjual. Berarti daging korban yang saya berikan pada tukang sembelih, itu seperti saya jual jadi duit saya berikan pada sang penyembelih. Kurang lebih seperti itu. Singkat ini kita baca supaya bisa selesai. Antara korban dan akikah, di sini juga kita sebutkan lengkap sini. Kitabnya kecil tapi semua permasalahan, dan ada lagi jilid keduanya, rupanya permasalahan lebih banyak lagi. Seperti haji kita ada jilid 1, jilid 2. Karena jilid 2 sekedar pertanyaan saja. Pertanyaan yang terjadi di lapangan dibukukan. Antara korban dan akikah, mana yang lebih didahulukan, korban atau akikah? Biasanya pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang aneh. Pertanyaan korban dan akikah. Korban dan akikah. Biasanya, saya belum akikah, Buya. Umur berapa, Pak? Saya umur 40 tahun. Saya belum akikah. Saya pengen korban. Mana yang didahulukan? Coba. Ini pertanyaan apa kira-kira? Saya ini setua ini belum diakikahi oleh ayah saya. Kemudian saya belum korban. Mana yang didahulukan? Nggak usah tanya. Korban. Kok gitu? Sebab akikah itu tugas bapakmu, bukan tugasmu. Kenapa saya mikirin akikah? Kecuali anak saya lahir sekarang, waktu menjelang korban, anak saya ya. Karena akikahnya anak saya, sunnah atas saya. Kalau akikah saya, ayah saya. Itu loh, jadi harus paham di sini, perbedaan. Makanya pertanyaan ini muncul ini ya karena campur aduk. Yang ngangkai Anda siapa? Bapak. Bukan urusanmu. Selesai. Seperti sholat duha udah kelewat. Sekarang sholat duha, ngomong duha, beda. Berarti kalau sudah tidak diakikah, selesai. Nah, berarti tetap korban. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin yang tepat adalah, anak saya lahir tanggal 5 Zulhijjah. Pas tanggal 7-nya adalah barengan dengan korban. Ini gimana nih? Ada kambing, saya jadikan korban, mendahulukan korban atau akikah? Saya tidak usah baca bukunya supaya Anda punya gambaran. Jawabannya adalah sebisa mungkin jangan dipadukan. Kenapa? Akikah masanya panjang sampai anak balik. Kalau korban hanya 3 hari tok. Hari raya Idul Adha plus tasrek 3 hari. Sembelih korban saja. Akikahnya nanti kalau rizki 2 bulan lagi, barangkali ada rizki lagi. Kan beda. Harus ini pemahaman di sini. Ya sudah nyembelih korban. Saya pengen akikah plus korban. Akikah plus korban. Nah ini, gimana akikah plus korban? Ini sudah tidak keluar dari pertanyaan. Kalau tadi pertanyaannya, akikah dulu atau korban dulu, kan gitu. Jawabnya adalah korban. Karena waktunya akikah panjang. Kalau kita tidak bisa akikah di 7 hari, kita ambil di 14 hari atau 21 hari. Tapi kemudian setelah itu akikah, saya pengen, jangan-jangan nanti saya kalau digabungkan gimana? Jumhur ulama mengatakan tidak ada penggabungan korban dengan akikah. Hanya kita kasih pendapat. Cuman pendapat itu menghibur ya, tapi jangan menjadi pelit gara-gara ini. Ada Imam Romli dalam mazhab Imam Syafi'i mengizinkan korban digabung dengan akikah. Jadi Anda menyembelih akikah untuk anak Anda sekaligus korban saat itu. Dipaskan hari korban sekaligus akikah. Itu pendapat Imam Romli. Ini hanya sekedar menghibur. Kalau memang orang yang sangat fakir, nggak ada harapan punya kambing lagi. Supaya dia merasa ngakikahi anaknya. Kemudian setelah itu, cuman caranya pembagian korban harus Anda dibagikan keluar. Jadi korban itu ada yang dibagi. Jadi kalau masalah korban harus ada yang dibagi keluar. Dan ada fakir miskin di antara mereka. Kalau akikah kan enggak. Jadi caranya membagi kayak membagi korban. Baik, intinya ada dalam mazhab Imam Syafi'i
Imam Romli mengatakan boleh digabungkan antara korban dengan akikah. Seperti itu. Ini ada di sini, di catatan sini. Akan tapi ini singkat-singkat. Selesai ya? Menggabungkan korban dengan akikah. Sudah insya Allah. Tinggal praktek, besok nyembelih korban. Ada tambahan. Tidak disebutkan waktunya ya. Oh sudah ada waktunya. Kalau Anda hari ini belum bisa menyembelih korban, nunggu nanti pas hari raya. Hari raya belum punya duit. Tak taunya mantunya kaya raya panen duit tanggal 2. Hari kedua setelah hari raya. Boleh. Jadi membeli kambing korban itu tidak serta-merta di hari raya korban atau sebelum korban. Bisa jadi rezeki Anda pas hari tasyrik. Hari tasyrik itu ibu bapak, hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu 3 hari tasyrik setelahnya. Anda pun setelah hari raya boleh pergi ke pasar. Jangan-jangan rezeki nomplok. Ketemu kambing gede dijual murah. Gitu kan. Karena sudah mau ditutup ini. Sudah selesai lebaran haji. Wah murah gede. Alhamdulillah tak beli korban. Boleh. Karena waktu korban terbentang antara hari raya Idul Adha plus hari tasyrik. Hari tasyrik ke-1. Tanggal 11, 12, 13. Asalkan belum maghrib. Itu waktu nyembelih korban. Jelas. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.